Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan berbahagia, kembali lagi bersama saya Azam. Bermimpi besarlah selagi mimpi itu gratis, karena bisa jadi suatu saat nanti itu berpajak. Dan itu memang benar-benar terjadi. Coba Anda bisa hitung sendiri berapa kos yang harus Anda keluarkan saat Anda ingin bermimpi di hotel bintang 5. Besar bukan? Tapi tenang saja kawan-kawan semua, di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana Anda bermimpi saat tertidur lelap. Tapi di sini saya akan membahas bagaimana Anda bermimpi dan mencapai mimpi tersebut dalam keadaan sadar. Saya kasih contoh, ada seorang anak yang sedang duduk-duduk santai bersama ayahnya di samping kolam renang. Kemudian seorang anak tiba-tiba bertanya kepada ayahnya, "Ya, bagaimana caranya supaya saya dapat meraih mimpi-mimpi saya? Bagaimana caranya supaya saya sukses meraih mimpi-mimpi saya?" Kemudian ayah tersebut tanpa tedeng aling-aling, tanpa kita prediksi, ternyata ayah tidak menjawab satu kata pun. Apa yang dilakukan sang ayah? Dia hanya mengangkat anaknya, kemudian menceburkan anaknya tersebut ke dalam kolam tersebut. Padahal si anak tersebut tidak bisa berenang sama sekali, dan akhirnya anak tersebut tenggelam sambil minta tolong ayah, tolong ya, tolong ya. Tapi ternyata ayah hanya terdiam. Ayah tersebut hanya terdiam, menunggu beberapa saat hingga terlihat anaknya mulai kelelahan, barulah ia menolongnya. Kemudian sang ayah dengan tersenyum ketika sudah menolongnya berkata, "Nah, itulah jawaban dari pertanyaan engkau." "Apa maksudnya ya? Saya hampir mati tadi tenggelam ya." Ayah tersebut tersenyum. "Begitulah, ketika engkau berada dalam air tersebut, maka yang kau butuhkan saat itu adalah oksigen, menyelamatkan diri. Begitu pula ketika engkau meraih mimpi-mimpi engkau, dan engkau katakan bahwa mimpi itu adalah segalanya, mimpi itu adalah oksigen yang dapat memberikan saya kehidupan, maka Anda akan berusaha, engkau akan berusaha untuk meraihnya semaksimal mungkin." Nah kawan-kawan, itulah ilustrasi tentang pencapaian mimpi. Teman-teman semua, saat ini saya ingin memastikan terlebih dahulu apa perbedaan mimpi dan keinginan. Karena masih banyak orang yang salah paham, mereka mengatakan bahwa mimpi dan keinginan itu adalah sama. Saya katakan itu jelas-jelas beda. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita bahas tentang keinginan. Keinginan ini tidak wajib kita untuk mencapainya. Keinginan ini biasanya dilakukan dengan biasa-biasa saja, dengan energi yang biasa-biasa saja. Keinginan ini tidak mutlak harus kita capai. Keinginan ini tidak harus mengeluarkan energi 100%. Tetapi berbeda dengan mimpi. Mimpi dan harapan. Mimpi dan harapan itu sesuatu yang harus kita capai. Bagaimana cara mencapainya? Tentunya dengan energi yang sangat maksimal, 100%. Itulah perbedaan mimpi dan keinginan. Jika Anda ditanya, saya tanya dulu, jika Anda ditanya, apa mimpimu? Ketika engkau mengatakan atau menjawab, mimpi saya adalah ingin punya mobil besar dan rumah besar. Tetapi beberapa detik kemudian Anda mengatakan, kayaknya saat ini saya belum perlu mobil. Kayaknya saat ini saya belum perlu rumah besar. Saya katakan itu bukan mimpi, itu hanya keinginan. Ketika Anda masih bimbang tentang mimpi-mimpi Anda, maka Anda tidak akan mengeluarkan energi 100%. Oleh karena itu teman-teman semua, saat ini yuk kita sama-sama bedakan mimpi dan keinginan. Kita yakinkan pada diri kita bahwa mimpi itu harus benar-benar tercapai, sehingga Anda bisa mencapainya nanti. Oke teman-teman semua, saya anggap Anda sudah bisa membedakan antara mimpi dan keinginan. Baiklah teman-teman semua, jika sudah seperti itu, maka saya kasih tantangan kepada Anda. Oke, tantangannya setelah Anda menonton video ini, maka saya tantang Anda untuk mengumpulkan seluruh rekan kerja Anda, mengumpulkan seluruh teman-teman Anda di satu ruangan. Kemudian Anda mengatakan kepada mereka tentang mimpi-mimpi Anda. Kau menceritakan tentang mimpi-mimpi Anda kepada teman-teman Anda. Nah, jika saat Anda menceritakan mimpi Anda, teman-teman Anda mentertawakan Anda, maka saya acungkan jempol kepada Anda. Berarti Anda berhasil membuat mimpi yang besar. Semakin mereka tidak percaya Anda bisa mencapai mimpi tersebut, semakin besar mimpi Anda. Dan jika ternyata mereka bukan hanya mentertawakan Anda, tetapi mereka juga mengatakan Anda gila, sambil tertawa mereka mengatakan kau gila, maka saya mengacukan 2 jempol kepada Anda. Berarti mimpi Anda benar-benar dahsyat. Kenapa?
Karena orang-orang hebat zaman dahulu, yang mimpi-mimpi besarnya dapat tercapai hari ini adalah orang-orang yang seringkali disebut gila. Kita kenal dengan Einstein, kita kenal dengan Anthony Robbins, kita kenal dengan Mark Zuckerberg, kita kenal dengan orang-orang besar yang lainnya. Mereka orang-orang yang seringkali disebut gila karena mimpinya yang sangat besar, tapi kegilaan mereka menghasilkan karya yang sangat luar biasa yang sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Oke teman-teman semua, jika Anda tadi sudah melakukan tantangan saya, berarti Anda sudah mempunyai mimpi yang besar. Jika Anda sudah mempunyai mimpi yang besar, maka tinggal Anda tahu cara untuk mencapainya. Yang pertama, take action. Lakukan saat ini pula, jangan ditunda-tunda. Karena saya tahu bahwa banyak orang yang mempunyai mimpi besar, tetapi mimpinya hanya ada di hati semata, tidak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sampai mati pun ia tidak dapat mencapai mimpinya. Oleh karena itu Anda jangan takut. Trial and error itu biasa. Gagal itu biasa. Tinggal nanti Anda membuat formula-formula yang baru yang nantinya akan mempermudah jalan Anda untuk mencapai mimpi-mimpi Anda. Apa yang kedua yang harus Anda lakukan? Yang kedua, Anda harus fokus kepada puncak gunungnya. Fokuslah kepada puncak gunungnya. Anda jangan fokus kepada terjal jalan menuju gunung tersebut. Oleh karena itu, pada proses mencapai fokus kepada gunung tersebut, Anda juga harus menjadi orang yang tuli. Karena ketika Anda berjalan mencapai mimpi Anda, tidak sedikit orang yang akan mengganggu konsentrasi Anda. Tidak sedikit orang yang akan membuli Anda. Tidak sedikit orang yang tidak suka terhadap Anda. Akan ada omongan-omongan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Akan ada ucapan-ucapan negatif yang akan masuk kepada diri Anda, yang itu akan membuat hati Anda goyah. Oleh karena itu, fokuslah kepada puncak gunungnya. Fokuslah kepada impian Anda. Jangan fokus terhadap sekeliling Anda yang tidak menginginkan Anda untuk mencapai mimpi tersebut. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting yang harus Anda lakukan. Ketika ikhtiar bumi sudah Anda lakukan, maka saatnya Anda untuk ikhtiar langit pula. Bagaimana Anda mensinergikan ikhtiar bumi dengan ikhtiar langit? Maksudnya, jika ikhtiar Anda tadi yang saya katakan tadi sudah dilakukan, maka yang nomor tiganya adalah Anda harus melibatkan Sang Pencipta untuk meraih mimpi Anda. Karena Sang Penciptalah yang mempunyai mimpi-mimpi. Anda yakinkan kepada Sang Pencipta bahwa mimpi Anda jika terlaksana, jika tercapai, akan memberikan kebermanfaatan kepada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa teman-teman semua untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berdoa setiap saat, memohon pertolongan dan petunjuknya. Itulah kawan-kawan semua sekilas tentang bagaimana cara meraih mimpi. Sekian dari saya, kita bertemu kembali di waktu yang berbeda. Saya Azam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.